Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Iya, kalau kembali ke ini ya, puisi yang tadi saya baca, yang saya tadi munculkan tadi, balada seorang remaja, karya Rendra. Ini ditulis pada tahun berapa nih? Bentar. Ya ampun. Ditulis tahun 99, 21 Desember. Artinya kan masih dekat-dekat dengan persoalan problem hari ini. Ya. Nah, ini menarik sebenarnya. Aku suka ini kalau sudah ngomong kayak gini nih. Artinya gini, ada problem-problem, ada kebuntuan-kebuntuan dari kalangan milenial ini. Sumbatan-sumbatan ketika mereka sebenarnya pingin sesuatu, tetapi mereka selalu terhadang oleh berbagai macam, bukan aturan ya, tetapi asumsi-asumsi yang sudah kadung diamini oleh generasi tua sebagai kebenaran, ya kan? Yeah. Sementara generasi milenial ini ingin menawarkan kebenaran baru, alternatif, tapi belum bisa diterima. Dan saya tidak akan mengatakan apakah mereka gagap atau tidak tahu caranya untuk menyampaikan kebenaran itu, tetapi disinilah sebenarnya harus ada rekonsiliasi sosial antara lintas generasi, saya pikir. Dan bahkan mungkin kalau pencermatan saya salah mohon diluruskan, jangan-jangan dalam dunia generasi milenial ini terjadi kebuntuan ketika mau ngomong itu mereka takut. Bener gak sih? Ada ketakutan gitu. Kalau ketakutan ada jika itu tertolak, karena kebanyakan dari opini mereka memang tertolak sejak lahir. Bukan sejak lahir. Namanya dianggap suatu pembaruan itu suatu melawan, dan melawan itu dianggap suatu kesalahan. Oh gitu ya. Melawan kebenaran orang tua itu. Enggak melawan. Saya pikir bukan itu melawan, kata-kata yang tepat. Bukan mengubah ya, tetapi menawarkan alternatif itu. Itu istilah yang paling mungkin. Menawarkan alternatif. Iya. Menawarkan pandangan-pandangan alternatif yang sesungguhnya ini menjadi rumusan ke depan untuk membangun masa depan. Ya kan? Dan ya memang kalau saya melihat dalam dunia kampus sendiri kan juga begitu ya. Ya kita nggak menafikan itu terjadi gitu kan, bahwa antara generasi tua dengan generasi muda, antara mahasiswa dan dosen katakanlah ada terjadi hubungan-hubungan yang barangkali sedikit perlu diluruskan dalam konteks ini dunia akademis. Ya kan. Nah itu sebagai generasi milenial sebenarnya masuk nggak itu dalam kategori permasalahan yang dihadapi oleh generasi milenial? Bisa dikatakan masuk kan, soalnya milenial cenderung pada program studi pendidikan perkuliahan itu istilahnya diharapkan mampu menyamping kehidupan depan. Masalah entah itu pekerjaan, masalah itu ya hal yang menyangkut yang akan datang. Jadi itulah ya. Itu kemudian memang dunia kampusnya memang dunia kompetisi. Oke. Enggak. Saya gini, saya punya pertanyaan gini. Ini menyangkut masa depan ya. Tadi sudah menyangkut masalah masa depan. Sebenarnya anak-anak milenial ini selalu berpikir pasti nggak sih? Artinya kalau saya hari ini melakukan ini pasti saya akan ke sana, atau justru anak milenial itu oke, saya melakukan ini karena istilahnya ikut aja, soal nanti pastinya bagaimana saya punya jawaban lain kok. Mana yang pertama atau yang kedua? Bisa pertama dan dua-duanya, karena bisa dikatakan anak milenial itu kan
kalau ditebak kan banyak misterius sebenarnya. Misterius dalam artian diterka-terka kok jebul begini begitu. Betul, saya sering mengikuti itu dan susah untuk membacanya. Sampai kadang-kala apa saya yang bodoh atau bagaimana gitu. Tapi itu menarik, itu tantangan buat saya pribadi ya, bahwa ternyata anak-anak milenial ini adalah generasi yang sulit untuk dibaca keinginannya. Cara berpikirnya nggak seperti generasi saya yang harus pasti. Kalau hari ini kamu melakukan ini, kamu harus punya tujuan pasti kemana setelah itu. Kalau sekarang kan nggak. Saya nanya ke teman-teman, katakanlah ketika di kampus misalnya, saya nanya ke teman-teman mahasiswa, kamu masuk ke sini ngapain, mau apa, terus ke depan apa yang mau dilakukan? Nggak ada jawaban semua. Dan menariknya, ternyata mereka sudah jawaban itu tidak dalam dalam kata-kata, tetapi mereka sudah melakukan sesuatu. Jadi misalnya nih, Bayu kuliah, katakanlah di jurusan ekonomi, gitu ya. Maksudnya aku pindah mana gitu? Enggak, maksudnya ini misal yuk. Misal yuk. Karena kalau nyontohinnya faktualnya jadi masalah aku. Saya takut digigit, tahu nggak sih? Gitu. Jadi kamu misalkan kuliah di jurusan ekonomi. Saya nanya sebagai dosen, pura-puranya sebagai dosen, saya nanya, kamu kuliah di sini mau apa? Mau melakukan apa? Ya, yang penting saya berangkat, dapat nilai bagus, selesai, IPK tinggi, lulus, dapat predikat cum laude, katakanlah. Oke, tujuan kamu benar, tujuan kamu nggak salah, saya katakan begitu. Terus setelah ini mau ngapain? Ya terserah gue dong. Ya kan, terserah gue dong. Ya soal nanti pekerjaan itu nantilah kita lihat aja. Biasanya gitu anak-anak yang sekarang. Sebenarnya dulu juga gitu. Cuman bedanya ternyata di sela-sela kamu kuliah, ternyata kamu sudah punya pekerjaan. Apa misalkan kamu bikin studio foto, studio syuting, dan kamu bisa bikin video-video sinematik dan macam-macam, kamu upload di YouTube dan macam-macam. Bagi saya akan mengatakan ke kamu, kadang-kala saya beberapa kali ketemu mahasiswa itu saya selalu mengatakan bahwa ya kamu tekuni aja itu, kuliah nggak usah kuliah aja. Dia bilang gini, Pak, kuliah tetap penting bagi kami. Loh, buat apa? Ya minimal buat ini aja, keren-kerenan aja. Ya nggak salah juga. Tapi bagi saya yang lahir di abad-abad masa lalu gitu, saya merasa loh kok kayak gini sih. Ya. Ada rasa-rasa beda, dan disitulah sebenarnya memang harus ada komunikasi antara generasi tua dengan generasi milenial. Ini menarik. Ini menarik. Sama dengan dunia sastra. Mau kemana sih sastra milenial? Ya kan? Kalau menurut kamu apa yang bisa dilakukan oleh generasi milenial yang bergerak di bidang kesusastraan itu?